lihat dan menafsir secara sistematis. Tadi saya bilang, di hampir semua negara juga hampir ketika mengatur tentang state organ itu menggunakan pola pengambilan keputusan secara kolektif kolegial. Dan itu ternyata memang diadopsi dari sistem lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau legislatif ya. Nah, sementara di Republik ini di dalam Undang-Undang MD3 itu tidak muncul apa yang dimaksud dan bagaimana menjalankannya. Maka tafsir sistematisnya mestinya kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang MD3 itu gitu ya. Itu mengatur tentang pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan kita bisa melihat misalnya paling sederhana di dalam amandemen lah. Kan di dalam amandemen itu ada syarat quorum, ada syarat quorum gitu. Nah, mestinya kan kalau amandemen skemanya diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota, kan bisa saja di dalam pimpinan DPR itu juga begitu. Diajukanlah sepertiga anggota, sepertiga dari pimpinan itu diusulkan begitu ya. Ini sepertiga pimpinan mengusulkan RUU TPKS mestinya harus RUU PPRT mestinya harus diagendakan dalam Bamus gitu ya. Kemudian disetujui oleh syarat korum misalnya 2/3 atau 50% per satu dan sebagainya. Nah, itu yang tidak yang tidak terdeteksi nah mestinya bisa ditafsir dari secara sistematis bahwa kolektif kolegial yang dimaksud mekanismenya harus mensyaratkan quorum gitu. Sehingga tidak menunggu ketuanya. Kalau ketuanya nggak hadir atau nggak mengagendakan rapat tapi tidak mengagendakan pembahasan, ya pasti akan selalu tertunda-tunda gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketua dewannya uh, banyak agendanya dan kemudian berhalangan dalam rapat bamus. Padahal rapat bamus itu penting dalam rangka menentukan jangka waktu penanganan RUU dan mengalihkan penugasan kepada komisi atau apa namanya pansus gitu ya atau balik gitu ya. Nah, kalau nggak ada itu ya susah, tidak akan pernah terjadi pembahasan. Meskipun kita tahu semua RU ini sangat penting, apalagi ini berimplikasi terhadap apa penghisapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Bahkan saya selalu mengatakan sejak dalam terminologi pun PPRT itu sudah mengalami nuansa diskriminatif. Sadar tidak sadar bahwa bangsa ini melihat PPRT itu bukan sebagai workers, tapi sebagai helpers. Ini kan sangat menyakitkan bagi kita semua. Bagaimana kita melihat sebuah harapan besar membangun derajat kemanusiaan di atas kepentingan kebangsaan, tetapi kita tidak sadar dalam keseharian kita tidak meletakkan derajat kemanusiaan yang sesungguhnya. Kan kalau kita melihat misalnya kita selalu menyebutnya helpers ya, gitu. Bukan workers gitu. Seolah-olah itu bukan bagian dari apa tenaga kerja lah. Ini kan sangat miris gitu. Sementara para pimpinan bangsa ini tidak segera secara cepat mengambil inisiatif untuk segera ini diselesaikan gitu. Nah, itu yang saya kira Mbak Mimi yang bisa saya sampaikan bahwa memang ada problem tapi bisa ditafsir bahwa kolektif kolegial itu maksudnya melihat secara sistematis mensyaratkan quorum. Pimpinan empat ini kemudian ada yang mengusulkan lah sepertiga kalau misalnya quorumnya sudah tercapai ya sudah tanpa harus ada ketua DPR bisa mengagendakan paripurna mestinya begitu. Bisa mengagendakan bamus maksud saya. Gitu Mbak Bimbi yang bisa saya sampaikan. Aku exit keluar sebentar ya, nanti masuk lagi Mbak Bimbi. Baik, jadi nanti pertanyaan saya tunda. Terima kasih Kak Atang, Pak Atang Ya, ada pertemuan lagi. Nanti akan mas kebekuan yang ini bisa pertama pecah. kan saya kira ini menjadi keresahan kita bersama dan kesedihan kita bersama bahwa hilangnya sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini catatan yang sangat strategis. Tapi saya kira kalau urusan teknis kan tadi juga sudah saya jelaskan. Meskipun misalnya kolektif kolegial itu hanya diatur dalam tatip, tapi ini sudah punya legitimasi. Tapi catatan saya, karena memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial, bagaimana cara menjalankannya, bahkan saya cek di Memori Vanto Lehting pun tidak muncul, maka seharusnya itu lakukannya tafsir secara sistematis. Bagaimana misalnya yang namanya kolektif kolegial dalam mengambil keputusan itu menggunakan biasanya syarat quorum. Maka dari pimpinan itu bisa saja, misalnya kalau tiga, saya kira itu bisa saja mengajukan agenda untuk melakukan Bamus ya, rapat Bamus. Karena kan pintu masuknya di Bamus, karena Bamus nanti akan menunjuk apa komisi atau Panja atau apa dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan ini. Apalagi ini ada surprise sudah ada kan sudah lama.
Bahkan DIMI juga sudah ada. Kalau pembahasan itu kan biasanya RUU itu kayak sangkuriang Pak Bibi. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang dipertontonkan kepada publik, bahwa hari ini ada proses pembahasan yang rally point. Pembahasan tingkat satu, tingkat dua aja dilakukan 1 hari misalnya. Bahkan tidak perlu paripurna dan tidak perlu bamus dan rapat pimpinan untuk ditetapkan di paripurna ini RUU Pilkada sekarang. Nah, saya kira ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa memang political will ini akibat rendahnya terhadap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kalau kita membaca konstitusi secara jernih, sesungguhnya konstitusi kita itu mengatakan bahwa meletakkan derajat nilai-nilai kemanusiaan itu di atas kepentingan kebangsaan. Nah, ini yang saya kira terdegradasi. Maka saya kira ke depan mestinya dalam skema politik legislasi nasional itu ada klasifikasi, ada klaster. Mana yang harus menjadi prioritas itu harus ada. Kalau kita menggunakan tafsir apa pembukaan Undang-Undang 45 terkait dengan tujuan bernegara kan ada 4 yang menjadi prioritas. Pelindungan terhadap warga negara ini menjadi yang pertama kali disebutkan. Padahal ini salah satunya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Apalagi tadi saya katakan pekerja rumah tangga itu sejak dalam terminologi pun sudah mengandung diskriminasi. Tidak sedikit kita menemukan pemaknaan terhadap pekerja rumah tangga. Misalnya di dalam dinamika sosial ada yang mengatakan bahwa saudara kita itu bukan workers atau bukan pekerja, tapi helpers misalnya. Mohon maaf dengan tidak mengurangi derajat kemanusiaan, masih banyak kita yang mengatakan pembantu di rumah misalnya. Kan ini sangat apa ya? Sangat mengiris hati bagi kita semua sebagai kaum Republikan. Itu mungkin Kakak Bimbi yang bisa saya sampaikan di catatan akhir. Terima kasih banyak, Bamus.